kita ini harus punya prinsip. Jangan suka yang instan-instan. Nah, bukan kita yang diperbudak oleh teknologi. Peran santri itu ya harus punya pondasi dulu nih. Aturan baru, seluruh santri motornya wajib ada GPS. Ibaratnya kalau nggak terima sama temannya kan bisa langsung kayak selentik. Ya, gak terima awakmu ngono kan gitu. Santri itu pasti nasionalis. Pasti ya. Iya. Ya gak nasionalis jangan-jangan tidak santri. Model apa kan? Santri model apa ya apa kan gitu. Al-muhafadzatu ala qadimi sunnah wal ahdu bil jadid la salah. Bahasa dulu kiai saya waktu di pondok itu, jangan menjadi orang yang shock kultural. Kalau kita santri dididik menjadi khadimul ummah, pelayan bagi umat. Pesantren Edi Mancoro siap mengabdi untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bincang Santri Pondok Pesantren Edi Mancoro, yang tentunya sebuah ruang bincang untuk perbincangan yang sangat luar biasa dan tentunya penuh makna, bersama saya Wahyu Akbar Wicaksono dan tentunya bersama narasumber kita Dr. Kiai Haji Muhammad Hanif M. Hum. Nah, beliau ini adalah salah satu tokoh pengasuh pondok pesantren yang juga menjadi salah satu tokoh pengajar atau dosen di kampus Islam terkenal di Jawa Tengah, nggih. Dan beliau ini adalah sosok yang punya hobi yang luar biasa. Karena hobi beliau adalah sepak bola. Itu adalah hobi-hobi para pemuda tentunya. Nah, di podcast kali ini tentunya kita akan membahas tentang bagaimana peran pesantren dan juga santri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai cinta tanah air. Seperti itu. Dan tentunya tema yang diangkat pada pembahasan kali ini adalah tentang santri NKRI menjaga cinta negeri di era zaman digital. Seperti itu. Nah, maka dari itu untuk teman-teman semuanya tetap stay tune, tetap menyimak dan mendengarkan dengan segelas kopi ataupun teh supaya bisa kita nikmati bersama. Gih. Siap. Monggo sugeng rawuh Yai, bagaimana Ya, kabarnya Yai? Alhamdulillah baik, Mas Wahyu. Nggih. Niki kalau mau pripun kabaripun? Saking pundi makaten? Ini dari kegiatan hari ini hanya di rumah aja tadi. Sambil mantau para tim-tim kreatif yang bekerja. Dan tim-tim kreatif ini patut diberi tepuk tangan nggih. Iya. Karena luar biasa. Mereka luar biasa, para santri milenial yang belajar otodidak untuk ya sehingga malam ini kita bisa, ini kayaknya perdana ya kita live streaming di Instagram. Ya. Yang mana ini sekaligus menyapa para santri di seluruh negeri, di seluruh dunia ataupun masyarakat secara luas dalam kegiatan bincang santri bersama Pondok Pesantren Edi Mancoro. Luar biasa. Nah, karena pembahasan kali ini adalah tentang peran santri NKRI. Bagaimana sih peran santri menjaga cinta negeri di era zaman digital itu? Sebenarnya kita sudah banyak diberikan contoh ya oleh para masyayikh kita, para pendahulu kita. Bahkan salah satu founding father bangsa ini kan juga santri dan dari kalangan pesantren. Peran-peran beliau sangat luar biasa. Resolusi jihad yang menjadi bagian dari fatwa resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Al-Maghfurlah Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 45 yang menggelurakan semangat santri untuk mengusir para penjajah, terutama ya waktu itu berada di Surabaya yang kita kenal dengan kemudian tanggal 10 perang 10 November itu. Tapi jauh sebelum itu perang itu sudah terjadi. Pengusiran terhadap penjajah itu sudah terjadi. Dan itu adalah bagian dari ijtihad para ulama kita, terkhusus yaitu Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mengeluarkan fatwa resolusi jihad, sehingga santri dengan radius sekian kilometer pada jumlah tertentu memiliki diwajibkan atau fardhu ain untuk berjihad mengusir penjajah. Pada zamannya itu. Pada zaman itu. Luar biasa. Bayangin aja, waktu itu belum ada teknologi seperti sekarang. HP belum ada. Kemudian
aplikasi-aplikasi untuk menyebarkan informasi tidak secepat hari ini, itu aja bisa menggerakkan ribuan santri untuk mempertahankan bangsa ini dari ancaman bangsa asing. Bagaimana kalau hari ini di era modern? Tentunya jihadnya jadi berbeda. Kalau jihad tahun 45 kita mengusir penjajah, maka hari ini jihad kita ya maksudnya mengisi kemerdekaan ini dengan para santri-santri milenial. Ayo belajar yang sungguh-sungguh, belajar agama, jadilah orang-orang yang alim, alimah, soleh, solihah, hafid, hafidhul Quran, sehingga mengisi kemerdekaan itu dengan menyiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menjadi generasi yang ulul albab. Nah, jadi itu tadi prolog dari narasumber kita malam ini tentang santri NKRI menjaga cinta negeri di zaman digital GHG. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang itu, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana kiprah dari Mbah Hasyim Asy'ari yang dulunya itu menjadi sosok yang memiliki nilai-nilai memperkuat nilai-nilai nasionalisme melalui nilai keagamaan, nilai keislaman. Nah, itu kan tentunya pada hari ini pun akan menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan, Gi. Ya tentu bahwa kita ini sebagai bangsa yang besar, peran-peran santri, peran-peran pesantren sejak zaman pra kemerdekaan hingga sekarang pun sangat dirasakan, terutama dalam membebaskan belenggu bangsa ini dari kebodohan. Karena pesantren ini menjadi garda terdepan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Orang yang tinggal di pesantren inilah yang disebut sebagai santri. Orang yang belajar, orang yang menimba ilmu, orang yang taat kepada para guru dan para pimpinannya selama berada di pesantren. Nah, ini yang kemudian para santri bisa mencontoh para salafun soleh, para masyayikh, para almarhumin yang telah berjuang terhadap bangsa ini dengan kegiatan-kegiatan yang jauh lebih positif. Meskipun kita tentu tahu dan sadar bahwa kita hari ini hidup di era disruption informasi atau era yang perubahan bukan perubahan tapi pertumbuhan informasi yang sangat cepat. Nah, tentu kita perlu milah-milah. Maka dengan ilmu dan tentu dengan pekerti dan budi pekerti yang diajarkan di pesantren, kita tentu harus menjadi orang-orang yang bijak, mengisi kemerdekaan dan mengisi kecintaan kita pada NKRI ini. Jangan hanya sebagai orang yang latah, hanya orang yang sarser tanpa saring. Ini bahaya. Bahaya. Ya, itu makanya juga jadi bahan perbincangan yang aneh karena banyaknya informasi tapi nggak diserap, nggak dikaji dulu, kemudian di-share-share aja. Jadi kan, ini berita-berita valid atau enggak? Jadi kan gitu ya. Ya memang tugas kita para santri dengan berbekal keilmuan, berbekal dengan akhlak, itu kita dapat bisa menyaring informasi yang masuk di tengah-tengah kita supaya kita menjadi orang yang lebih bijak dalam menyikapi informasi. Tidak hanya ikut-ikutan, tapi melakukan itu dengan penuh kesadaran. Sadar dengan penuh dan hadir utuh. Iya. Hadir utuh harus pasti itu. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang di era zaman digital ini bukan hanya informasi, bahkan hal-hal terkait dengan solusi ataupun pembahasan-bahasan diskusi itu seringkali dianggap hal-hal yang aneh. Aneh dalam artian ini tuh obrolan apa sih gitu sih. Karena terkadang kan kalau kita datang ke majelis atau apapun itu dianggap males gitu dan lebih sering nonton YouTube aja simple ngeten ya. Itu makanya budaya kita tetap mempertahankan santri yang ngaji tetap dengan kitab, santri berguru dengan guru, itu penting. Meskipun sekarang bahwa informasi bisa kita dapatkan dari mana aja. Nah, dengan tetap kita melakukan pembelajaran atau belajar dengan cara konvensional itu tadi, atau dengan tradisi-tradisi yang sudah ada di pesantren, nah itulah yang sebagai bekal kita. Meskipun kita juga bisa membaca apa yang tersebar di dunia internet atau di dunia maya, tapi kan kita punya bekal supaya bisa memilah
ini benar atau salah, ini baik atau buruk. Karena sekarang ini antara benar dan salah beda tipis, antara dan baik dan buruk ya beda tipis. Ya gimana? Sekarang di hampir semua platform menampilkan hal-hal yang mungkin kurang pas dengan ajaran agama, dengan etika keagamaan, tapi itu menjadi sesuatu yang mungkin oleh netizen melihatnya sesuatu yang biasa, padahal nggak biasa, ya kan? Iya. Misalnya muamalah antara laki dan perempuan, misalnya kan, yang mana tentu kita melihat sesuatu kayaknya di medsos itu kan kayak fine-fine aja, padahal Fine-fine dia aja. bukan mahramnya, dia bukan keluarganya gitu. Ya ini yang tentu kita harus pintar-pintar memilah, sehingga kita bisa bijak. Oh ini nggak pas, ini yang diikutin, ini yang tidak, kan gitu. Jadi dalam poin ini itu tuh bagaimana peran santri itu ya harus punya pondasi dulu nih. Iya, makanya adanya pesantren itu kan menanamkan fondasi. Ya kan kita belajar agama saja kan semuanya ada fondasinya. Pondasinya. Ya kan fondasinya apa? Kalau kita sebagai misalnya fondasi kita sebagai orang Islam paling pokok kan as-sholatu imaduddin. Bahwa sholat itu adalah fondasi atau tiang agama atau fondasi agama itu kan sholat. Maka kata kuncinya itu. Nah ketika kita sholatnya baik sebagaimana di dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan begitu. Sehingga ketika fondasi kita kokoh, kuat, mau dihempas oleh angin sekencang apapun ya kita kuat. Gitu kan. Tetap kuat. Tapi ketika fondasinya lemah, maka jangankan angin besar, bisa ditiup aja bisa rubuh itu. Makanya belajar di pesantren itu bagi para santri ya bagian dari membangun fondasi yang kuat sebagai bekal untuk mengarungi hidup yang lebih berat. Seperti filosofi tumbuhan berarti itu. Oh iya dong. Akarnya dikuatin dulu. Akarnya dikuatin dulu. Nanti begitu besarnya akarnya kuat, besarnya kuat berbuah itu. Jadi nggak cuma cepat berbuahnya Gehi. Bukan hanya cepat berbuah. Makanya kita ini harus punya prinsip. Jangan suka yang instan-instan. Jangan suka yang instan-instan. Kalau mau hebat, ya harus susah-susah. Susah dulu. Iya. Baru seneng kemudian. Seperti pepatah apa? Berakit-rakit kita dulu. Bersenang-senang. Berenang-renang ke tepian. Ke tepian. Sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Jadi santri harus begitu. Karena jangan hanya baru disuruh ngapalin beberapa surat pendek aja sudah mutu, nggak kuat, bahaya itu. Iya, ada lagi kalau misal karena nggak sreg sama gurunya misalnya, itu nggak berangkat. Bukan nggak sreg, takut sama gurunya. Takut sama gurunya. Kan aneh kalau santri kemudian takut sama gurunya. Padahal ilmunya didapat dari guru. Tetapi kalau diperintah gurunya belikan kopi di salah satu rumah makan di puncak gunung itu ya tetap harus dibelikan. Harus dibelikan. Karena itu bagian dari berkah. Berkah. Betul kan? Betul sih. Dan kemudian nih kalau kita tarik kembali membahas tentang bagaimana sih santri menjaga NKRI tadi ya. Nah, terus kemudian mau tanya kalau menurut panjenengan sejarah tentang pejuang-pejuang seperti salah satunya yang tadi diceritakan oleh panjenengan Mbah Hasyim Asy'ari, terus kemudian ada juga yang dulu-dulu. Nah, menurut panjenengan ada nggak sih pesan atau kesan atau momen yang bikin panjenengan itu wah ini menarik nih, sejarah yang menarik ini tentang kemerdekaan ini? Ya kan begini, bangsa ini kan elemennya banyak. Kalau kita berbicara ini spesifik berbicara santri, yang nama-nama yang kita sebut misalnya Kiai Hasyim, termasuk Kiai Wahid Hasyim, putranya beliau. Bahkan dulu kan para santri kan banyak. Yang mungkin kita mengenalnya mungkin paling terkenal kan beliau gitu ya. Tetapi kan tidak tunggal, tidak hanya santri, banyak orang. Tapi ketika kita berbicara peran santri, makanya kita tonjolkan ya peran-peran beliau sebagai bagian dari nyemangatin adik-adik kita para santri. Perjuangan dulu pakai fisik, pakai ilmu. Jihad dulu tidak hanya pakai ilmu saja, juga pakai fisik. Lalu hari ini bagaimana? Bagi seorang santri harus mempertahankan dan menjaga NKRI. Ya, paling utama adalah kita mengisinya dengan belajar yang baik. Ya, belajar yang baik. Karena bangsa ini butuh banyak orang pintar, tapi memiliki akhlak yang baik. Bukan hanya butuh orang pintar saja dan orang cerdas, tapi juga butuh orang yang pintar
sekaligus akhlaknya baik. Kenapa? Ketika akhlaknya baik, sekaligus pondasi agamanya baik, nah ngatur ini kan akan benar. Oke. Ya kan, ngatur ini benar. Dan ada yang ditakutin. Apa itu? Ya mereka kan akan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ada pondasinya tadi. Ada pondasinya. Ketika tidak merasa takut dan merasakan hal itu sebagai sesuatu yang biasa, lalu bagaimana? Terabas mawon mangke. Yang kedua, santri ini kan mengisi NKRI dengan semangat, misalnya dengan akhlak yang baik. Misalnya di pesantren kan kita belajar tentang sufi, tasawuf. Bagaimana kita diajarkan tentang prinsip qanaah, lalu prinsip ikhlas, lalu prinsip kesederhanaan, ini kan takdim, hormat pada orang yang lebih tua, hormat pada guru. Pondasi dasar yang seakan remeh tapi bisa betul-betul menjadi bukan hanya keyword, tapi bisa menjadi key success, kunci kesuksesan orang mengarungi hidup. Baik kehidupan nanti dalam kehidupan sehari-hari maupun hal yang nanti mereka akan berarti ketika kehidupan ukhrawi. Jadi kalau untuk pesan-pesan itu panjenengan sebagai dulunya santri juga tetap merasakan hal yang sama Ki. Bagaimana dulu ketika panjenengan mondok, terus kemudian berbaur dengan santri, berbaur dengan para masyayikh yang kemudian kembali lagi ke tempat masing-masing itu tetap harus ada pondasi tadi Ki. Ya, bahwa santri dengan jiwa yang sederhana, keikhlasan. Tapi di satu sisi mereka punya sifat sikap tawadhu, memiliki kebebasan berpikir. Kenapa? Ya karena dia sudah punya dasarnya. Sehingga ketika melakukan berpikir lalu menyimpulkan segala sesuatu, dia punya dasar, punya alat untuk memahami. Tidak hanya sekedar latah ikut-ikutan. Loh kalau santri ikut-ikutan kan perlu dipertanyakan. Awak mungkin paham tak gak? Gitu ya. Ya opo. Gitu. Ketika mereka nggak paham, gimana? Maka penting itu. Jadi 3 prinsip persoalan akhlak, lalu kemudian syariah, dan kemudian keimanan, akhlak, keimanan, syariah lalu akhlak, ini harus dijaga. Tiga komponen itu harus dimiliki oleh santri. Supaya apa? Ya mengisi kemerdekaan dengan cara begitu. Jadi tidak lagi kemudian misalnya kalau dulu mungkin sekarang ya antara relevan dan tidak relevan, ilmu kanuragan mungkin masih relevan. Tapi pada satu sisi yang lain ada hal yang juga bahwa yang penting itu tadi kuncinya adalah dasar-dasar atau pondasi-pondasi keagamaan itu penting. Santri mestinya harus punya itu. Sebagai pilar nanti untuk kedepannya, Betul. untuk bisa menentukan arah Dia kedepannya. menghadapi apapun. Jadi santri itu nggak cuma ya sekedar fafifu terus tiba-tiba di pondok cuma ngaji aja, enggak nih. Tapi lah. juga sangat kompleks. Nah inilah yang mungkin agak membedakan dengan lembaga pendidikannya. Di pesantren itu kan santri tidak hanya belajar di kelas, ya, tapi santri juga belajar hidup dan kehidupan. Apa itu hidup dan kehidupan? Mereka dilatih dalam komunitas kecil kamar. Mereka akan membentuk pengurus kamar. Dalam komunitas agak besar satu asrama, bentuk komunitas asrama. Berasrama nanti ada yang namanya lurah pondok yang bisa kita kenal misalnya. Nah itu kan mereka kan seperti sistem negara ya. Mulai dari RT, RW, kemudian desa, kecamatan. Mereka kan akan kamar punya kebijakan ini dari kebijakan gedung asrama. Asrama punya kebijakan karena ada arahan dari yang di atasnya dan seterusnya. Dan mereka berbaur, memahami karakter berbagai macam orang yang berasal dari berbagai daerah. Yang mana dia terhubung bukan karena hubungan darah, tapi terhubung karena mereka adalah santri, mereka seorang muslim, dan mereka adalah bagian dari bangsa ini. Ya kan begitu? Iya. Karena tentunya di pesantren itu memang benar-benar diajarkan sangat kompleks dan harus memahami situasi yang berbagai macam arahnya dengan berbagai macam ideologinya katakanlah gitu. Betul. Dan ketika kita berhadapan dengan 5 orang, maka kan kita akan berhadapan dengan 5 pikiran. 5 pikiran. Masing-masing punya 5 konsep. Bagaimana 5 konsep itu bersatu menjadi satu konsep? Ya itulah tugas
kita untuk dialog, berdiskusi. Diskusi. Dan alangkah lebih baiknya kalau diskusi itu memang dijalankan secara langsung gitu. Iya, secara langsung. Karena memang esensinya kalau diskusi secara langsung itu wah luar biasa. Dapat impact-nya. Ibaratnya kalau nggak terima sama temannya kan bisa langsung kayak selentik. Ya, gak terima awakmu ngono kan gitu. Ya, nah tentu makanya diberikan kebebasan berpikir, tapi mereka kan juga dikasih batas supaya tidak menjadi orang yang melampaui batas. Menjadi orang yang melampaui batas itu kan juga tidak pas dan tidak baik. Maka ada khairul umuri ausatuha, sebaik-baiknya perkara yang di tengah-tengah. Supaya apa? Ya mencari win-win solution itu ya mengalah itu bukan berarti kalah. Usul kita kalah ini bukan berarti tidak baik usulan kita. Tapi bisa jadi ada usulan yang lebih baik. Baik. Nah dalam konteks bangsa ini sama. Ketika kita berhadapan dengan masyarakat secara luas, ya kita akan dihadapkan dengan berbagai persoalan. Ketika kita harus ngerem, kapan ngegas, kapan kita harus berhenti, kapan kita harus laju kenceng. Nah itu kan sebagai santri yang pernah mondok kan tentu kita, kalau santri pasti pernah mondok ya, sebagai orang yang pernah tinggal di pesantren lalu menjadi santri, lalu hari ini kita berhadapan dengan para santri, itu kan ritme itu kan selalu akan kita hadapi. Ada kalanya ngegas, ada kalanya flow, ada kalanya kita stop pada titik ini karena kita harus menyiapkan titik berikutnya, kan gitu kan? Iya. Tetap harus berotasi pada alur yang sudah ditentukan. Betul. Nah kemudian nih, kalau ngobrolin soal santri, tadi kan udah dikupas tuntas nih tentang santri dan sejarah-sejarahnya kayak gitu. Nah kemudian korelasi sekarang itu santri kan nggak cuma ngaji aja ya, tapi di era yang sangat digital kan santri kan pegang HP nih. Ya. Ya pegang HP. Nah kemudian apakah dengan santri yang nggak cuma pegang kitab tapi juga pegang HP ini jadi hal yang ya sejauh mana sih untuk kita pembahasannya melihat itu. teknologi ini menjadi apa? Teknologi ini apakah akan menguasai diri kita atau kita yang menguasai teknologi? Itu dua hal yang berbeda. Kalau kita dikuasai teknologi, berarti kita kan akan mengabdi pada teknologi dan menjadi budak teknologi. Tapi sebaliknya, teknologi itu yang membuat manusia kan? Iya. Bagi manusia, maksudnya kan teknologi menjadi budak kita. Bukan kita yang diperbudak oleh teknologi. Satu itu. Yang kedua, santri pegang HP itu kan tidak semua santri. Kalau kita iya, kalau memang pesantren kita kan mayoritas santrinya adalah mahasiswa, at least oke. Tapi kalau santri yang mungkin masih SMA ke bawah, bahkan SD aja sekarang banyak pesantren yang buka pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, Ya. belum tentu mereka pegang HP seperti Anda sekalian. Dia di Mancoro kan. Iya. Nah, tentu tantangannya jadi beda gitu. Sekarang ini, kalau ngomong santri di era sekarang ya, apalagi bagi santri yang juga mahasiswa, itu ya tantangannya tuh, challenge-nya jadi beda dengan challenge bagi mereka ketika pesantren ini adalah ngelola santri yang SMA ke bawah. Challenge-nya beda, nggak sama. Santri mahasiswa bawa motor, bawa HP, pemantauannya kan jadi beda. Masa kita kasih GPS satu-satu? Kalau Wahyu mau dikasih GPS nggak apa-apa gitu ya. Iya, biar nanti kalau kemana-mana bisa tahu. Ya Langsung jadi bisa kita dilacak. buat aturan baru, seluruh santri motornya wajib ada GPS gitu ya. Nah itu tadi tuh, santri-santri khususnya santri yang di Mancoro ya, diinget tuh. Dikasih GPS gitu. Jadi biar bisa dipantau secara langsung ya. Nah kemudian Gi, tadi kan sudah dibahas tentang bagaimana tentang santri yang gak cuma pegang kitab tapi juga pegang HP. Kemudian bagaimana sih cara menjadi santri yang nasionalis di tengah banjir informasi? Santri itu pasti nasionalis. Pasti ya. Oh iya. Ya gak nasionalis jangan-jangan tidak santri. Itu tadi. Nah, kenapa? Karena santri itu lahir dari budaya bangsa ini. Kan tidak hanya tahun 900-an, sebelum tahun 900-an kan sudah ada pesantren. Ya. Mereka embrionya sudah jelas. Mereka menjadi include, menjadi bagian dari bangsa ini, melebur menjadi bangsa Indonesia. Kalau kemudian kok masih ada yang mempertanyakan nasionalisme santri, yang perlu dipertanyakan yang tanya. Yang tanya. Atau sebaliknya, kalau kamu nggak nasionalis, jangan mengaku sebagai santri. Gitu. Santri bagaimana para masaya kita jelas nasionalismenya tinggi. Masa jadi santri nggak usah nasionalis? Nah, guyonan kita ini kan PBNU itu kan kepanjangannya kan P Pancasila.
Pancasila. B Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Iya. N NKRI, ya enggak? Punya undang-undang dasar, kurang apa? Sepaket. Sepaket. PBNU. Sepaket itu. Masih dipertanyakan nasionalismenya. Tapi menjadi santri yang nasionalis tentu satu, kita harus menanamkan bahwa hubul waton minal iman. Sebagaimana syair yang ada di lagu Jumpa Mars Subhanul Waton kan, hubul waton minal iman wala takun minal hirman. Nah itu tadi. hubul waton itu minal iman. Memang ini bukan hadis, apalagi ini ayat kan, bukan. Tapi ini menegaskan bahwa, ya kan, yang menulis syair ini kan Kiai Wahab. Berarti kan beliau menegaskan bahwa para muridku, para santriku dan seluruh warga negara ini ingat bahwa mencintai tanah air harus menjadi bagian dari keyakinan, harus menjadi bagian dari iman kita. Bahwa kita harus cinta tanah air, mempertahankan tanah air. Jadi memang ya itu tadi kembali karena apa embrionya santri tadi Ya, sudah melekat dari sudah dulu. melekat. Karena semua itu udah tersusun dan menjadi utuh. Ya santri tadi, santri gak nasionalis, ya opo. Ya iya, kok jadi santri kok nggak mau nasionalis? Oh, ditakok nol santri model apa kowe kan gitu. Model apa kok? Santri model apa ya apa kan gitu. Oh, kok ngomongin dari Jawa Timuran gak enak. Nostalgia nih. Nostalgia ketika menjadi santri Jawa Timuran ya. Jadi betul apa ya? Itu juga jadi salah satu pembelajaran buat saya khususnya. Karena saya kan juga mondok di Jawa Tengah, di Kabupaten Semarang, tapi mengenal yai saya yang dulunya mondok di Jawa Timur. Oh gitu ya? Iya. Jadi tetap ini tetap harus belajar nih bahasa-bahasa logat-logat Jawa Timuran. Sinamu miso itu repot. Karena yang paling cepat itu biasanya. Iya gitu ya. Iya, karena kadang yang jelek-jelek itu melekatnya lebih cepat daripada yang baik. Iya. Nah, itu tadi. Terus kemudian nih, kalau udah dikupas tuntas terkait dengan itu, monggo katuran ngunjuk rumiyin niki wonten unjukan. Estu Gitu ya. di sikecak rumiyin. Maaf ya, Ngunjuk rumiyin. para pemirsa di mana aja. Dan buat teman-teman yang jadi pemirsa, silahkan seruput kopimu dan nikmati seduhan teh. Ini ada gelas mug, ada stikernya. Wah, ada stikernya surplus apparel. Surplus apparel, terus ada lagi nih. Ada Jitu Printing. Jitu Printing nih. Ada Jitu Printing. Itu ya. produknya siapa, Wahyu? Produk ini adalah produk milik pesantren Adi Mancoro. Luar biasa. Produk ini merupakan salah satu produk badan usaha milik pesantren. Okay. Khususnya ya tentu siapa lagi kalau bukan pesantren Adi Mancoro. Nah, jadi buat siapapun kalau mau bikin jersey, bikin kaos, bikin jaket kayak yang dipakai Yai Hanif hari ini. Nah, ini jaketnya jaket Adi Mancoro ini. Jaket Adi Mancoro. Diproduksi sendiri, diproduksi dipakai sendiri. Cinta produk-produk sendiri. Iya. Cintai produk lokal. Harusnya Wahyu juga pakai kaos itu, kaos surplus. Saya pakai. Iya. Nah, saya pakai. Dia kan belajar itu kan tidak mesti serius-serius apa. Santai tapi mengena. Iya. Kembali lagi kayak tadi, bincang santai penuh makna. Nah, jangan lupa ini dilihat surplus apparel, cek Instagramnya surplus apparel ya, dan juga Jitu Printing, one stop printing solution gitu. Jadi kalau mau bikin bahan-bahan cetak kayak bikin jersey, terus ada bikin MMT, mau tenderan gede apa kecil, pokoknya ngatasi. Dan juga Pondok Edi Mancoro nih kebetulan kan masih tahap pendaftaran nih. Iya. Nah, itu tadi pendaftaran jangan lupa. Nih, cek. Wah, ada juga bannernya nih. Pendaftaran santri baru tahun ini 2025-2026. Bisa langsung dicek di Instagramnya Ponpes Edi Mancoro. Nah, kalau nggak langsung ke webnya www.edimancoro.org.id. Dan penerimaan santri barunya tidak dibatasi waktu ya, sepanjang tahun, selama tempatnya masih cukup. Nah, sepanjang tempatnya masih cukup, sahabat-sahabat masih bisa daftar di pesantren kita, join dengan pesantren kita. Selain ngaji, adik-adik nanti para mahasiswa yang mau mondok di tempat kami juga bisa belajar apapun.
mau belajar desain, mau jadi pengusaha, oke, kita mentorin nanti. Wah, semuanya ada Ki. Semuanya ada. Ada. Mau belajar bikin rumah makan, ya kita punya Kampung Banyumili. Bisa. Ya. Jadi belajar baca Quran, belajar ngapalin Al-Quran, tapi tempatnya eksotis karena betul-betul di tengah Risto yang indah, pemandangan 2 gunung yang cukup besar. Ya, Bukan hanya 2, bergunung-gunung. bergunung-gunung. Ada Gunung Gajah, Gunung Telemoyo, Gunung Ya. Merbabu yang cukup indah. Itu bisa menjadi tempat yang asik dan nyaman bagi para santri untuk menghafal Al-Quran. Karena kita ada santri yang hafalin Quran, ada juga program dinia kitabnya. Tinggal milih, kamu pengen yang mana, kan gitu ya. Jadi kita ini palu gada, apa lu mau gue ada. Nah, itu Kok saya tadi ya. ikutan promosi nih? Gak apa-apa Ki. Oh gitu ya? Iya, harus Boleh promosi. Karena pengasuh itu juga harus tetap promosi. Iya. Jadi siapapun, untuk semua pemirsa yang ada yang nonton di live ini, silahkan bisa di-share tadi kalau mau bikin jersey atau bikin cetak banner atau apapun, bahkan yang mau daftarin anak didiknya atau teman-temannya yang mau kuliah juga sambil mondok bisa langsung cek-cek di Pondok Pesantren Edi Mancoro. Tapi dia di Mancoro tidak hanya pesantren untuk mahasiswa, kita juga punya beberapa lembaga pendidikan, mulai dari kelompok bermain nih, Ya. Mas Wahyu. Kelompok bermainnya juga alhamdulillah akreditasinya sudah A. Alhamdulillah. KB Ediman Edi Mancoro. Ada juga TK Edi Mancoro. Ya. Ini akreditasinya baru B. Nah, ada lagi sekarang SD Edi Mancoro yang keren. Namanya aja SD Unggulan. SD Unggulan. Unggulannya di mana? Ya di tahfidz, diniyah, juga ada bahasa Inggris. Itu tadi. Ya, SD Unggulan. SD Edi Mancoro. Itu akreditasinya A juga. Lalu kita punya SMP nih, SMP Edi Mancoro. Iya, berasrama. Silakan gabung di kita semua. Kita belajar bersama, menggali kedalaman ilmu agama, sekaligus kita asik-asik menjadi satu. Iya. Besok kalau yang mau join nih, besok malam kita ada lomba untuk 17-an. Lombanya banyak. Salah satunya apa dulu? Yang paling menarik lomba tangkap ikan lele. Tangkap ikan lele. Tangkap ikan lele. Pokoknya menangkap di kolam tanpa bantuan alat, dapat 1 lele saya kasih hadiah uang. Tuh. Jangan lupa stay tune ya. Bagaimana Lomba 17-an. santri-santri yang sudah boyong, fakih dan lain sebagainya mau ikut? Nah, itu tadi ya. Selain itu lomba apa Mas Wahyu? Ada lagi, ada lomba masukin paku dalam botol. Oh itu lombanya anak Itu kecil. kan itu. anak kecil. Besok malam itu ada karaoke. Wah, karaoke juga ya. Iya. Wah, belum lihat listnya ini saya. Karaoke. Lagu wajibnya adalah milih antara Bukit Berbunga atau Kau Yang Terbaik. Iya. Kita punya seru-seruan. Siap. Itu tadi. Jangan lupa. Tidak untuk komersil tapi hanya untuk hiburan bagi para santri, Ya. mengisi bagian dari kita, mengisi kemerdekaan gitu ya. Baru nanti malam 17-an kita mujahadah tilawah bersama. Luar biasa. Dan jangan lupa untuk santri-santri khususnya diingat ya itu tadi lomba tangkap ikan lele dan lomba karaoke. Ya. Ada lagi lomba masak. Oh iya, lomba masak. Jurinya saya sendiri. Oh iya, ya kan juga seneng kulineran ya. Oh iya. Iya kan ya. Itu tadi. Itu lomba masak jurinya saya sendiri. Langsung siapa aja yang mau daftar, langsung join, langsung masak dan langsung bisa Dimakan dinilai. sendiri. Nah, itu tadi. Ya. Ya dulu ada sinetron tuh pesantren rock and roll ya, kita ini pokoknya pesantren yang asik-asik deh. Asik-asik Kalau aja. pas bener ya sih, kalau pas santri ada yang salah ya kita kencengin gitu Iya. aja. Iya. Tetap sesuai jalur tadi. Iya. Jangan sampai kelewatan, tapi jangan sampai tertinggal juga. Itu tadi. Nun sewu, kalau tak dedek ngicipin iki. Karena tertarik nih. Gelasnya menarik sangat nih Gi. Oh, gelasnya tulisannya apa sih nih? Ada Edi Mancoro ya. G. Kok logonya keren sekali ya? Waduh, Edi Mancoro. Oh, ini special edition. 35 tahun. Tapi ini bukan 35 tahun. Ini Alif dan Mim. Alif dan Mim. A-nya itu Edi, Mim-nya itu Mancoro. Alif dan Mim. Jadi meskipun kita ini menggunakan aksara berbahasa Jawa, tapi bahwa pesantren yang khas dengan tradisi tafakuh fiddin dengan mengkaji kajian kitab-kitab berbahasa Arab, ya kita tetap tidak boleh meninggalkan. Siap. Alif dan Mim. Ya, Alifnya Adi, Mim-nya Mancoro. Adi Mancoro. Inspirasinya 35 tahun usia besar. Itu tadi. Ada pertanyaan apa ini, Mas? Oke, terima kasih. Saya bacakan nih. Dari Ada siapa itu? pertanyaan. Dari Khairuddin
_Nur. Izin bertanya, kira-kira apa saja sih etika dan juga kesadaran digital yang perlu dimiliki santri dalam menggunakan teknologi dan media sosial? Oh gitu, etika. Etika Ya, ada. kalau kita sebagai santri, pendekatannya pendekatan akhlak yang selama ini, pendidikan akhlak yang selama ini kita pelajari bersama. Saya kira dengan kita mengedepankan misalnya, bukan mengedepankan, mempraktekkan apa yang ada di dalam kitab Akhlakul Banin, kemudian kitab Ta'limut Ta'lim, atau bahkan yang lebih tinggi misalnya Bidayatul Hidayah, itu saya kira kita bisa berpegangan terhadap apa saja yang diajarkan oleh para mu'alif, para musonif itu untuk kita praktekkan sehari. Yang paling utama tentu kita ada satu ayat yang mengajarkan kita injakum fasikun binabain tabayyanu. Ketika ada orang fasik datang membawa sebuah berita, ya harus tabayun dulu. Maka ada kata yang menarik hampir mirip, ya kan? Saring before sharing. Saring before sharing. Ya, di bahasa Arab kan ya saring qobla sharing ya. Jadi saring before share. Saring dalam bahasa Indonesia. Jadi informasi itu perlu disaring, perlu difilter. Benar atau salah, baik atau buruk, sumbernya valid atau tidak. Baru kemudian kalau kita mau ikut share, ya silahkan di-share. Jadi tidak asal share, tetapi harus betul-betul kita ketahui kebenarannya. Harus kita buktikan. Perlu validasi. Yang kedua, ada ungkapan kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jadi tanganmu atau statusmu itu harimaumu. Maka etika di medsos itu ya dijaga. Segala sesuatu yang belum tentu kebenarannya itu jangan mudah-mudah meng-share. Atau kamu tiba-tiba men-video orang tanpa izin yang bersangkutan, tiba-tiba kamu share, itu bisa jadi masalah. Maka bagi saya medsos itu ya media penting dalam kita berjejaring, berteman dengan banyak orang. Tapi di satu sisi kita tidak kemudian seenaknya untuk kemudian men-share apapun yang kita punya, apalagi menyangkut orang lain tanpa seizin yang bersangkutan. Itu akan jadi bumerang bagi kita. Jadi bagi saya ketika ngomong medsos itu ya saktirmu. Tidak mesti harus kita over. Kadang kan ada orang over aktif atau over apapun di medsos. Dikit-dikit share. Overshare gitu. Iya, overshare. Jangan sampai kebelet pipis saja share. Jadi tidak semua kemudian. Ya itu sah-sah saja, kadang-kadang orang mungkin mencari jati dirinya, perlu mengaktualisasi dirinya. Sehingga kadang orang lupa bahwa dunia medsos itu ya seperti hutan belantara yang ya secara aturan ya nggak jelas-jelas amat gitu. Maka harus hati-hati, apalagi kita juga negara ini punya UU IT ya, UU IT yang tentu bisa menjerat siapapun, maka perlu hati-hati. Jadi kita ini tidak semuanya yang kemudian kita video lalu menjadi ini enggak. Tapi kalau misalnya kita berbagi ilmu dan ilmu itu tentang kebaikan, ya nggak salah kalau kemudian kita share pengalaman, tetapi tidak boleh kemudian memojokkan orang, blaming, kemudian bullying orang, kemudian kita share di mana-mana, itu justru akan menjadi bumerang bagi kita. Itu tadi Kang Khairuddin Nur. Jadi pertanyaannya tentang etika menggunakan teknologi itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah ya, yang koridor yang baik. Ya. Jadi nah, kemudian nih, kalau barusan kan terkait dengan etika dan juga kesadaran digital, itu patut semestinya sebagai kangkang ataupun mbak-mbak atau siapapun ya memang harus tadi apapun itu harus disesuaikan dengan takaran atau validasi dari informasinya. Apakah itu sesuai, ataukah itu enggak, ataukah hanya sekedar share-share have fun aja. Kan kita nggak tahu kalau nggak cari tahu dulu ya. Nah, ini tadi dari Kang Khairuddin _Nur. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari dari yang nonton live. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Yaulia _. Nih pertanyaannya Mohon izin bertanya Gus.
kita tahu di era digital kita tentunya harus mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, bagaimana sih biar sebagai santri itu tetap bisa menjaga nilai-nilai agama dan budaya kita? Bagaimana sih? Ya kita ini kan NU itu kan punya prinsip al-muhafadzatu ala qadimi sunnah wal ahdu bil jadidil aslah. Ya kan? Yang baik itu kan harus kita pertahankan. Kalau ataupun ada yang hari ini lebih baik, ya nggak apa-apa diambil. Selama itu aslah. Nah, selama itu lebih masalah ya diambil. Kalau enggak ya enggak usah. Kita tetap berpangku pada atau kita tetap mengacu kepada hal-hal yang sudah menjadi fundamental atau hal fundamental atau fondasi utama dalam kita beragama. Santri diajarkan tentang akhlak, tentang budi pekerti yang baik, tata sopan santun, rasa takdim, rasa hormat. Ya itu kan harus dipertahankan. Di tengah maraknya serangan budaya baru yang mungkin saja nggak mengajarkan itu, gitu ya, nggak mengajarkan itu. Lo bayangin kalau kita lihat timnas nih, timnas U17 kemarin kita main nih, Ya. atau timnas U23. Ada pemain timnas salaman dengan pelatih asingnya cium tangan. Itu kan bagi orang asing, bagi orang barat, pelatih asing itu kan aneh. Ini ngapain orang kok cium tangan? Tapi itulah tradisi kita. Dengan orang yang lebih tua, apalagi dengan guru, dengan orang tua. Ya kita kan dibiasakan. Terbiasa dengan budaya menghormatinya dengan cara cium tangan dan lain sebagainya. Loh, mereka aja kagum dengan budaya kita kok. Malah kita kebalikan kagum dengan budaya orang lain. Ya enggak usah. Indonesia ini kaya, budaya Islam itu luar biasa. Budaya Indonesia itu hebat. Apalagi teman-teman lah santri-santri yang pernah ke luar negeri, entah itu ke Timur Tengah, ke Barat, atau ke Asia Timur misalnya. Anda lihat, orang Indonesia itu, kita patut berbangga sebagai orang Indonesia. Gak gampang. Mempraktekkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong. Enggak gampang. Hidup berdampingan dengan cara yang baik, saling mengenal satu sama lain. Kan kita sebagai manusia kan diciptakan berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpasang-pasangan. Tujuannya apa? Dita'aruf. Saling mengenal. Iya. Nah, budaya itu harus dipertahankan. Maka di tengah gempuran arus informasi dan lain sebagainya di platform, berbagai macam platform medsos, ya kita tetap punya nilai. Kita harus mempertahankan nilai-nilai pesantren. Kalau tadi saya sampaikan tentang kesederhanaan, kemudian saling tolong menolong, keikhlasan, kemudian tawadhu, ya enggak, kemudian qanaah, itu nilai-nilai yang sangat yang mengajarkan bagi kita semua ben dadi wong ora kaget. Boten gumunan. Siji ra gumunan, bahasa dulu kiai saya waktu di pondok itu, jangan menjadi orang yang shock kultural. Shock culture. Shock culture. Orang yang shock terhadap kultur. Kita ini baru keluar dari pondok lihat orang pakai celana jin aja bingung. Biasa aja gitu. Biasa aja. Tetap perkembangan zaman ya tetap diikuti. Ya, bahwa gini, kemajuan teknologi itu kita nggak bisa abaikan. Karena itu bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala, manusia dikasih akal pikiran. Kemudian bahwa teknologi maju seperti ini juga bukan sesuatu yang kebetulan. Ya kan? Ya. Kan bukan sesuatu yang kebetulan. Orang pergi ke bulan, pesawat terbang, mobil, itu kan sudah diprediksi semua. Sudah tertulis di Al-Quran. Di berbagai ayatnya kan sudah menjelaskan itu. Maka nggak usah kaget. Apalagi kita sebagai santri, nggak usah kaget. Itu ada semua kok. Iya, udah ada. Dalam Al-Quran sudah ada. Nggak usah kaget. Jadi pasti terjadi gitu. Terjadi. Kenapa? Ya itu. Orang dikasih akal pikiran melakukan pengembangan, nggak usah kaget. Maka jangan kagetan. Ya kita tetap punya. Dasar itu penting. Fondasi tadi. Yang sejak awal saya sampaikan tentang fondasi keimanan, fondasi akhlakul karimah, fondasi keislaman kita harus kuat. Harus kuat dulu di fondasi. Harus kuat. Ya. Kalau mau siap menghadapi tantangan zaman, fondasi 3 itu harus kuat. Itu tadi. Nah, itu tadi Mbak Yaulya _ Nah, itu tadi. Jika disimak, kalau barusan terkait dengan apa yang kita punya, ya itu harus kita syukuri. Tapi jangan lihat punya orang lain. Tapi lihat dulu punya kita. Iya Indonesia kan kaya gitu. Iya, Ngapain sih harus lihat barat-barat gitu? Kan kita bisa juga punya ide inovasi baru,
apa yang ada sekarang dikembangkan, diinovasikan biar lebih baik itu gimana. Tapi bukan, "Wih, kono kok ngono ya? Kok aku cek ngene ae, panggah ngene, ya opo?" Gitu kan iki. Bahasamu gaya. Niki tumpet panjenengan. Pakai logat-logat Jawa Timur gitu ya. Nah itu tadi Kang Hairudin_Nur dan juga Mbak Ia Ulia. Itu tadi pertanyaannya ya. Dan kemudian kalau sekarang nih dan nggak lepas kan nih. Contohnya saya sendiri nih. Ketika megang HP dan ketika scroll gitu terus sih. Otomatis kan ke distract biasanya. Wah, scroll terus akhirnya cuma merem, HP masih hidup gitu kan. Jadi kayak generasi sekarang tuh kalau mulai acuh pada sejarah bangsa gitu ya. Nah, apa sih yang bisa dilakukan santri untuk tetap menjaga ingatan kolektif itu? Ataukah dengan visualisasi sejarah atau apapun itu? Ya Menurut visual panjenengan? sejarah itu penting. Maka mengenang itu salah satunya ya kan besok kita malam 17 gitu kan akan mengadakan malam tirakatan. Mujahadah mendoakan para founding father, para pejuang-pejuang kita. Itu kan bagian dari kita untuk mengingat, tadzakur dan tafakur terhadap apa yang telah diperjuangkan oleh para ulama-ulama terdahulu dalam memperjuangkan bangsa ini. Bukan hanya untuk mengenang, tapi kita juga belajar bagaimana beliau-beliau ini berperan. Apalagi kita belajar dengan pendiri pesantren kita, berjuang untuk umat dengan kesederhanaan beliau. Sehingga, oh iya, ada kalanya kita ini berjuang tidak mesti harus sama dengan orang lain. Ya? Iya. Ingat bahwa kita santri-santri dididik menjadi khadimul ummah, pelayan bagi umat. Karena sesungguhnya itu yang dibutuhkan masyarakat itu pelayan bagi mereka. Iya. Dalam hal apapun, ya kan? Iya. Maka tantangan zaman yang seperti sekarang yang tadi berkali-kali Mas Wahyu sampaikan, ya kita nggak bisa mengelak. Karena memang kita hidup di era ini. Era post-truth, era pasca kebenaran. Yang benar jadi salah, yang salah jadi Yang jadi benar. benar. Tukang becak bisa jadi kiai, ya kan? Iya. Ya kan? Tukang batu bisa jadi dokter, Iya. ya enggak? Iya. Dosen filsafat bisa jadi dosen kedokteran. Ya, inilah. Tapi konteks bahwa dasarnya apa mereka juga nggak ngerti. Karena memang bukan misalnya saya misalnya faknya di bidang apa. Kan nggak bisa kemudian saya enak jidat aku ngomong hal-hal yang di luar yang menjadi basic pengetahuan saya. Kan begitu. Maka para santri secara umum ketika kita berbicara apa tadi cara menghadapinya, ya ini harus bukan lagi berbicara cara. Ya kita harus menjadi bagian dari perkembangan zaman ini, tapi kita harus memposisikan diri kita sebagai orang yang sadar, bukan orang yang tenggelam atas kemajuan zaman, tapi kita sadar bahwa zaman itu kayak begini. Nah, ketika kita sadar, maka kita tahu kita harus bagaimana. Dengan apa? Ya dengan pengetahuan, dengan ilmu yang kita miliki, nah, kita bisa. Tadi bisa ngegas, bisa ngerem. Gitu. Dulu kalau tanpa didasari pengetahuan yang cukup, mau ngegas mau ngerem kan kita nggak tahu. Ngeblong makanya. Nah, gitu kan. Bahayanya kalau ngeblong itu tadi. Ya apalagi sampai tidur aja bukan kita yang melihat gadget kita, tapi gadget yang menyimak kita. Menyimak mungkin kamu ngorok kan gitu kan. Nah, jadi itu tadi. Biar kita sebagai generasi muda ya tetap tahulah batasan, kita harus berhenti untuk scrolling, kita harus berhenti untuk mengonsumsi konten-konten yang ada di sosial media, tapi juga harus diimbangi dengan ternyata teknologi itu seperti ini. Tapi teknologi juga tidak selalu negatif, juga ada positif. Ada positifnya. Ya, ada positifnya, tidak selalu negatif. Ya yang dulu yang tidak pernah kita bayangkan sekarang kita bisa mengaksesnya dengan cepat. Ya kan? Lebih mudah, lebih cepat. Nah, tapi sekali lagi, jangan sampai kita menjadi budak teknologi. Tapi teknologi harus menjadi budak kita. Gitu ya. Itu yang penting gitu loh. Itu yang penting. Jadi dalam pengertian mungkin kalau menjadi budak kayaknya agak kasar ya, tapi jangan sampai kita nih yang disetir teknologi, tapi kita yang menyetir teknologi gitu loh. Karena
Teknologi yang membuat manusia. Bukan sebagai alat bantu, Pak. Iya. Teknologi itu kan sebagai alat bantu memudahkan manusia. Untuk apa? Dulu misalnya era lahirnya revolusi industri yang di Eropa, di Inggris. Era mekanik. Dulu mengerjakan sesuatu harus sampai 1 tahun. Dengan adanya mekanik itu, pekerjaan bisa diselesaikan dalam 1 bulan. Kan membantu, gitu loh. Iya. Membantu. Membantu itu kan berarti bukan utama. Bukan. Yang utama siapa? Ya manusianya. Manusianya. Percuma kalau ada alatnya, tapi nggak ada yang mengoperasikannya. Nah, berarti kan yang menciptakan teknologi itu siapa? Manusia. Manusia. Berarti mestinya kita yang nyetir teknologi. Bukan kita yang disetir. Gitu kan? Gehi. Nah, ini kan sudah obrolan panjang kali lebar kali tinggi bahkan nih. Iya kan nih. Udah hampir Sehingga isunya 1 banyak. jam. Ya? Wah, sangat banyak ini insight-nya. Bahkan sampai harus bertumpuk-tumpuk ini. Tapi Karena nggak banyak banget. apa-apa. Otak kita ini kan storage-nya besar. Besar. Kalau masih kurang, beli cloud nanti. Kalau Android nggak biasanya pakai email, beli email. Enggak, kan sama saja. Cloud-nya kan ada. Kan cloud-nya itu kan tidak hanya di mana aja kan ada cloud. Gitu kan? Iya. Nah, karena percakapan kita bincang santri ini udah panjang lebar terkait dengan santri, pesantren dan juga cinta tanah air tadi untuk tetap menjaga tanah air di era digital ini. Nah, selanjutnya saya mau minta pertanyaan ke panjenengan maksudnya. Jadi setelah kita bahas kupas tuntas tentang santri pesantren dan tadi NKRI, terus kemudian itu menurut panjenengan apa sih harapan panjenengan untuk kedepannya, khususnya santri-santri di masa mendatang dengan adanya teknologi yang semakin maju, semakin pesat? Ya kata kuncinya sama aja. Perkuat basis, perkuat fondasi keagamaan. Nah ketika itu kuat, kita mau ngapain aja banyak. Takutnya manusia ini sudah tidak ada lagi yang ditakut. Tapi kalau fondasi agama kita kuat, kan kita sudah ada yang kita takutin. Siapa yang maha kuasa? Yang maha menciptakan. Di satu sisi, ketika kemudian kita bisa pasrah itu bukan berarti kita putus asa. Beda. Pasrah itu dengan putus asa 2 hal yang berbeda. Maka fondasi keagamaan kuat. Itulah yang nanti akan bisa menjadi pedal gas kita sekaligus pedal. Ya kalau digopling. Kalau digopling. Itu fondasi keagamaan. Saya kira itu penting bagi para santri kekinian dalami. Anda menjadi santri, belajar di pesantren, salah satu tujuan utamanya adalah tafakuh fiqh, mendalami ilmu agama. Tidak mesti kamu harus jadi ahli, tapi paham. Kalau mau jadi ahli, ya silahkan, gak apa-apa jadi ahli. Di bidang keagamaan tertentu. Ahli fikih, ahli nahwu, gak apa-apa. Tetapi paling penting adalah fondasi dasar itu. Apa yang menjadi dalam misalnya kalau kita katakan bahwa as-sholatu imaduddin, itu fondasi. Lalu ada supaya kita menahan hawa nafsu, belajarlah dengan cara puasa. Kalau kita mau tahu bagaimana rasanya, maka ada pepatah yang mengatakan bahwa jangan melihat seseorang itu dari harta bendanya. Kalau melihat dari sisi harta benda, lihatlah orang yang berada di bawah. Tapi kalau ingin menjadi hebat, lihatlah keilmuan orang. Siapa yang lebih tinggi, inginlah seperti mereka. Tapi dalam konteks harta, lihatnya yang berada di bawah. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang bijak, orang yang qanaah, orang yang memiliki jiwa yang besar. Itu santri harus begitu. Siap. Karena saya santri. Jadi harus siap. Jadi prinsip-prinsip kesederhanaan, qanaah, terus juga moderat, jangan lupa prinsip-prinsip ikhlas itu harus ditanamkan kepada jiwa-jiwa kita sebagai santri. Karena itu sangat berguna bagi masa depan kita. Pesantren Edi Mancoro mendidik manusia berakhlak. Pesantren Edi Mancoro siap mengabdi untuk umat. Nah, ini mestinya diputer ketika podcastan gini. Oh iya. Biar orang tahu kita punya Mars yang keren. Mars yang keren. Sebagai gambaran dari tujuan pesantren ini apa sih? Mendidik manusia berkhidmat pada umat. Kan gitu.
Dan nggak lupa tujuan pesantren mendidik orang menjadi berakhlak. Akhlak. Berakhlak itu tadi Edi Mancoro. Jadi saya dan teman-teman khususnya santri Edi Mancoro tetap harus bangga dan tetap semangat menjalani hari-hari di Edi Mancoro. Dan tetap jangan lupa, jangan sungkan-sungkan dengan beliau, Dr. Yayaji Muhammad Hanif MH, karena sangat terbuka. Gitu. Iya. Kalau hari ini santri takut dengan gurunya itu lucu. Karena kan ada itu pernah lewat ketemu yainya terus siapa sih petentang. Iya, tentang itu biasa. Oh dulu kita punya stok yang unik ya. Ada. Stok santri yang unik ya. Ya. Bahkan sampai lulus pun masih unik juga. Biasanya kayak gitu bawaan lahiri. Ya lain. Dia nonton gak ini ya? Kurang tahu. Harusnya nonton. Nonton gak? Oh nonton ya. Salam ya. Tapi katanya kemarin ketemu, saya sudah sadar sekarang. Katanya sudah jadi yang sadar. Tapi gak apa-apa, itu stok yang unik aja. Manusia langka itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah pokoknya tetap harus tumbuh lebih baik dan terus melaju. Nah, apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang live? Apa nih pertanyaannya? Dan jangan lupa buat teman-teman yang lagi nonton live ini, karena tentunya nanti ke depannya dari tim pers ini akan terus-menerus dan terus berulang, akan bikin project-project baru tentang podcast kayak gini. Ya kalau bisa adakan seminggu sekali lah, tapi jangan malam Jumat. Malam Jumat kan waktunya kita tibaan. Hiburannya santri itu kan malam Jumat. Tibaan, kemudian praktek munadoro, praktek apa? Kita kan punya praktek nih, praktek upacara perkawinan. Upacara perkawinan. Meskipun jadi artis semua ya. Pengantin laki-lakinya siapa, pengantin perempuannya siapa. Kok ternyata berjodoh? Alhamdulillah kan gitu. Oh ini ada pertanyaan nih. Dari Mustafa _K. Mustafa K. Mustafa ini. Kang Mustafa. Pertanyaannya, kenapa sih lisan dan hati dan juga pikiran itu harus jalan? Karena dia belum dapat hidayah. Itu tanya dirinya sendiri berarti. Iya, karena mungkin dia belum mendapat hidayah itu. Karena sudah dapat hidayah pasti sejalan. Nah, karena untuk mensinkronkan itu ya itu tadi perlu ya kita ini kan diajari tentang mulai cara beribadah, kemudian memperbaiki, membagus-baguskan cara beribadah. Kedua, itu ada kuncinya bahwa kita ini menempatkan diri kita sebagai ada kalanya kita ini kan kalau bahasa kerennya kan cosplay ya. Cosplay. Kita ini kadang-kala saya juga bisa cosplay jadi santri gitu kan. Tapi kadang-kala juga harus cosplay jadi bapaknya santri gitu. Ini memang penting. Nah, untuk bukan menyatukan. Jadi ketika ada hati, pikiran dan omongan kok tidak sinkron, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang salah. Mungkin agak main berapa itu. Nah, saya kira untuk mensinkronkan ya perlu dilatih. Perlu menempa diri. Kadang kita ini kan hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Jadi perlu muhasabah. Kan kita ini diberi waktu malam hari, jangan hanya berenung. Malam hari ada kalanya kita sebelum tidur muhasabah. Hari ini ngapain sih? Sudahkah kita lebih baik melakukan hal yang baik hari ini? Atau jangan-jangan hari ini kita nggak ngapa-ngapain? Itu maka muhasabah, merenung atas apa yang kita lakukan itu bagian dari melatih mensinkronkan di pikiran dan lisan. Tentu butuh proses. Penyadaran itu bisa dua. Sadar karena muhasabah nafas, karena muhasabah sendiri, atau sadar ya perlu disadarkan orang. Iya, karena ada orang yang sadar secara otomatis, ada juga yang kesadaran itu perlu diingatkan orang lain. Nah, tinggal kita memilih yang mana. Tapi dua-duanya bisa jalan. Muhasabah ya disadarkan oleh orang lain ya. Cara melatihnya ya perlu dilatih dengan cara muhasabah. Kalau nggak pernah muhasabah ya kan berarti kita nggak akan pernah tahu kekurangan kita. Maka cara menilai kekurangan kita ya berkacalah kepada orang lain. Bukan berarti kamu menilai orang lain.
Tapi kan udah dijelaskan bahwa seorang mukmin itu bisa menjadi seorang mukmin yang lain itu bisa menjadi cerminan bagi mukmin yang lain. Ya kan? Gitu. Iya. Kan kita ya mungkin sering-sering juga ngaca di cermin sambil ketawa-ketawa sendiri. Kok aku jadi gini ya? Itu kadang ya penting. Dan banyak ngobrol dengan teman untuk tahu. Apa sih? Aku ngelakuin ini bener gak sih? Tapi kemudian ketika dikatakan tidak benar ya diterima. Jangan kemudian kurang ini tetap benar. Ya itu gak bisa. Kalau itu namanya kamu maksudnya ya angel dikandani kan. Tapi perlu dilatih. Saya kira perlu dilatih. Dan sering-sering muhasabah. Tetap harus latihan dan tetap harus dilatih. Karena sinkronisasi antara hati, pikiran, dan lisan itu nggak bisa instan. Semua harus ada prosesnya. Semua orang pasti mengalami itu. Harus ada prosesnya dan terus dilakukan secara berulang Gehi. Maupun dari muhasabah ataupun disadarkan oleh orang lain. Gitu tadi pas Kang Mustafa _K Mustafa K gitu. Nah, dan karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan Yi, dan sepertinya ini udah 1 jam lebih ini kita ngobrol terkait dengan santri, terus kemudian ada pesantren dan juga menjaga cinta negeri gitu tadi. Ini sepertinya nggak akan cukup untuk dijawab Yi, karena sudah cukup larut, dan tentunya tetap stay tune di podcast selanjutnya karena nanti masih akan berlanjut podcast seperti ini dari tim pers Edi Mancoro gitu Gehi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak Ki karena telah menyampaikan banyak pesan dan kesannya terkait dengan bagaimana menjadi santri yang tetap menjaga cinta negeri, karena santri pasti nasionalis. Kalau nggak nasionalis berarti itu patut dipertanyakan kesantriannya. Dan kemudian pesantren tadi ini. Jadi pesantren itu nggak hanya kepada lintas-lintas belajar agama aja, tapi dengan perkembangan zaman ini, santri juga tetap harus dituntut untuk mengetahui dan mengimbangi perkembangan zaman, supaya tidak kolot atau konvensional dengan cara-cara yang lalu. Itu tadi. Tetap santri dan pesantren itu sinkron, karena didasari dengan pondasi-pondasi yang disampaikan oleh beliau, itu terkait dengan keimanan, kemudian ada keikhlasan, kesederhanaan, qanaah, terus juga tawadu gitu tadi. Dan itu harus menjadi pondasi yang harus dipegang oleh santri. Khususnya santri Edi Mancoro, karena saya dan kalian ini adalah santri. Dan tetap stay tune di podcast selanjutnya karena masih banyak pembahasan selanjutnya, Gei. Dan tetap kami ucapkan terima kasih banyak kepada supporter. Karena podcast ini didukung oleh Surplus Apparel dan juga Jitu Printing. Dan buat teman-teman tetap stay tune, dan kalau mau main ke Ponpes Edi Mancoro sangat terbuka. Silahkan main ke Edi Mancoro, kita belajar apa saja yang ada di Edi Mancoro, dan silahkan bergabung di Pondok Pesantren Edi Mancoro. Dari saya Wahyu Akbar Wicaksono mengucapkan terima kasih banyak dan mengucapkan sampai jumpa. Saya mohon maaf pamit undur diri dan terima kasih banyak Yai. Sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di podcast selanjutnya.